Mas Bagas. Nama saya Bagas Krobiar juga. Saya musisi. Saya seorang pemain oboe. Ya, kalau nggak tahu oboe itu apa bisa di Google aja. Saya males itunya menjelaskannya. Karena udah sering banget ya. Ya, udah sering banyak orang yang nggak tahu oboe itu apa, terutama di sini. Maksudnya memang jarang sih, sebenarnya memang jarang orang yang memainkan. Dan kebetulan saya ini salah satu orang yang memainkan oboe di Indonesia, yang mungkin main oboe di Indonesia itu cuman ada kalau dihitung jari yang nggak nyampe 10. Serius? Yang serius ya mainnya ya. Yang maksudnya yang buat pekerjaan, buat kehidupan. Itu ya cuman 8 lah mungkin. Serius? Serius di Indonesia, segede ini negara, cuman ada 8 orang pemain oboe. Main oboe itu tahun berapa kira-kira? Saya belajar kenalan tahu oboe itu dari tahun 2004. Dulu saya daftar di sekolah musik Jogja. Saya diarahin dulu karena memang nggak ada yang daftar, dan mungkin saya waktu itu giginya masih bagus ya bentuknya. Terus guru saya nyuruh saya untuk coba untuk berarti direkomendasikan ya, sama diarahin. guru. Apa hubungannya sama gigi? Karena konstruksi gigi mempengaruhi permainan. Serius? Kita kan mainnya pakai gigi. Itu ilmiah tuh? Iya, kita kan ya kalau tahu oboe konstruksinya itu kan pakai double grip-nya itu kan double. Itu kan kita pakai gigi nyapitnya itu. Kalau giginya konstruksinya atau bolong satu itu kan susah, nggak kuat. Aku baru tahu ini. Ini serius. Kalau ya maaf ya kalau misal merongos itu itu susah. Oh gitu. Nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Okay. Bisa tapi nggak semaksimal kalau konstruksi giginya normal bagus. Berarti sebenarnya secara tidak langsung ya kamu juga nggak sengaja bertemu dengan oboe ya? Iya. Saya nggak tahu oboe itu apa sebelumnya. Terus habis itu sampai sejauh mana menekuni oboe? Habis dari SMM terus? Oke, dari SMM saya waktu itu SMM 3 tahun dan lulus itu ya? Ya iyalah. agak lulus. Enggak, saya lulus terus, tapi selama itu nggak serius maksudnya belajar oboenya nggak serius banget. Karena memang alatnya sulit banget untuk dipelajari, itu sulit sekali. Ya semua instrumen sulit lah, tapi oboe ini salah satu instrumen tersulit. Terus mahal alatnya. Terus yang aku bilang tadi rate-nya itu juga mahal. Untuk seorang saya yang masih SMA ya itu ya terhitung memakan biaya yang cukup untuk bisa serius mempelajari. Jadi ya saya nggak serius-serius banget. Jadi rate itu satu buat 6 bulan gitu. Yang seharusnya cuma buat 2 minggu itu saya buat 6 bulan. Atau malah setahun 2 tahun gitu. Jadi ya gitulah kondisi kita waktu itu. Main-main. Setelah lulus dari SMM kan terus kuliah di ISI. Dan saya malah ambil minat utama musikologi. Bukan pertunjukan, bukan musikologi karena nggak ada pilihan lain. Saya bisanya ya nggak ngapa-ngapain ya. Ya maksudnya musikologi juga susah. Cuman waktu itu menarik karena jarang hampir nggak ada yang ngambil musikologi. Yang lain kan ada musik pendidikan, ada komposisi, ada pertunjukan. Yang dua ini komposisi pertunjukan saya jelas nggak bisa. Nggak mungkin, nggak mencakupi otaknya. Yang pendidikan banyak yang ngambil, jadi males saya. Terus akhirnya ya musikologi. Mas, kalau dibaca gitu ya, kamu memilih oboe terus memilih musikologi dengan alasan bahwa itu yang jarang diminati, itu sebenarnya sebuah strategi atau strategi yang kamu sadari atau gimana? Ini menarik pertanyaan. Saya sebenarnya juga nggak tahu. Tapi mungkin kayak gitu juga. Waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin saya introvert ya. Introvert ngaku. Bukan ya? Enggak, maksudnya saya suka sendiri. Apa hubungannya juga? Ya, manulah promosi saya masih sendiri. Yang di Thailand udah enggak ya? Vietnam. Oh, Vietnam. Thailand. Gimik-gimik aja.
Strategi bukan tuh? Iya, Pemilihan kayak mungkin gitu. ya. Jadi apa ya? Saya lebih suka ke sesuatu yang belum atau mungkin nggak orang banyak tertarik dengan sesuatu. Mungkin salah satu strategi saya terus mendalami Obo juga mungkin itu. Jadi nggak banyak orang yang bisa, maksudnya serius di situ. Jadi saya malah melihatnya sebagai peluang. Maksudnya peluang juga itu juga salah satunya peluang, yang kedua tantangan. Jadi saya melihat ini sebagai tantangan dulu, terus saya memutuskan untuk serius di Obo, melihatnya sebagai tantangan. Bisa gitu saya. Kapan tuh Mas? Wah kayaknya Obo ini adalah aku. Kapan? Itu sekitar tahun 2010. Momentumnya apa tuh? Ingat nggak? Pada momen yang membuatku sangat-sangat down. Dan saya merasa apa sih hidup ini apa gitu lah ya. Itu waktu itu masa pencarian. Terus ya down banget yang nggak usah saya ceritain ya. Tapi waktu itu memang masa pencarian yang terus saya melakukan banyak hal, mencari-cari lah. Terus akhirnya saya melihat sesuatu bahwa terus Obo menjadi kayak dikeplak gitu lah. Saya sama Obo kayak bangun lah gitu. Terus kamu harus melihat sesuatu di kehidupanmu yang selama ini ternyata ada di sampingmu tapi nggak kamu lihat gitu. Serius? Iya. Oke, itu. Dari Obo tuh? Terus ya kayak gitulah, nggak terlalu jangan terlalu dalam-dalam, tapi intinya seperti itu. Terus saya akhirnya terus mencari guru tahun 2010. Masih udah berapa tahun kamu di dunia Obo? Kamu baru nyari guru? Iya. Karena jujur ya kita ada guru yang saya nggak usah sebut namanya. Tapi guru ini ya mohon maaf ya, ini di YouTube ya apa? Memang ya kurang lah, maksudnya untuk mengajar itu kurang. Satu, kurang waktunya, dia jarang sekali mengajar. Dan jarang ya, hampir nggak pernah. Maaf ya. Terus yang kedua memang ya mohon maaf sekali lagi nggak bisa main ya. Maksudnya bisa main, cuman nggak advance gitu. Ya. Dan jadi terus saya mencari-cari informasi, akhirnya dapat satu email dari senior Obo. Yang email ini adalah email dari seseorang yang tinggal di Malaysia. Dia adalah seorang dari Belanda. Dia pemain Obo di Belanda. Tapi dia kerja di Malaysia Philharmonic Orchestra. Saya hubungi dia. Terus saya datang ke Malaysia, dia sangat welcome sekali. Ternyata dia orangnya baik sekali. Enggak, sorry. Kamu hubunginya gimana? Email. Waktu itu Pak, saya mau berguru gitu. Ke warnet. Email dia, saya pemain Obo dari Jogja, ingin belajar sama Bapak. Ya gitu-gitu. Itu random banget kan ya? Bahasa Indonesia, serius. Itu random banget loh. Random, serius. Tahun segitu lagi ya. Tiba-tiba ngomong gitu langsung, terus dia balasnya agak lama sih. Atau aku saya ngeceknya ya, lama saya lupa itu. Karena nggak punya duit buat warnet. Kamu tahu banget sih ya. Terus dibalas terus ya, ternyata dia welcome. Balasnya panjang lah, aku lupa itu. Oh ya pokoknya intinya kamu datang aja ke Malaysia. Beli tiket pesawat sama uang saku kamu sendiri, tapi tempat tinggal sama kelas Obo gratis. Wah, itu kan langsung langsung cari job lah saya. Cari duit. Nabung berangkat. Tapi kamu merasa ini nggak sih Mas, ketika apa yang kamu yakini itu sebagai jalan, misalkan Obo itu kamu yakini sebagai jalan, akan memudahkan jalannya sendiri seperti itu? Kamu meyakini itu? Enggak juga sih, maksudnya oke, aku mengerti kalimatnya, tapi sebenarnya nggak mudah jalannya. Jelas nggak mudah karena pasti ada gonjalan di satu proses. Tapi yang paling aku pahamkan baik-baik di diriku adalah ada satu titik di depan dulu yang harus aku tuju. Itu yang
membuatku terus Ya. berjuang. Gimana caranya kamu tahu bahwa itu titik yang kamu tuju? Karena banyak mungkin di usiaku atau mungkin di bawahku juga. Apa sebenarnya aku di sini mati-matian loh. Apa yang aku kejar tuh sebenarnya apa? Aku kayak bikin kayak gini ngapain sebenarnya? Ngasilin duit enggak? Maksudnya apa? Cuman aku kayaknya aku harus ya melakukan. Tapi aku nggak tahu nih. Nah, tapi kalau kamu tahu ini yang kamu tuju, nah gimana caranya? Kalau dulu ya waktu itu titik itu aku sebutin aja aku. Titik itu adalah belajar. Udah mengembangkan diri. Udah sesimpel itu sebenarnya. Yang sebenarnya juga absurd ya, maksudnya nggak jelas gitu. Maksudnya gimana? Apa? Wujudnya gimana? Belajar apa? Terus sama siapa? Gitu-gitu kan nggak jelas. Ya pada akhirnya terus itu berjalan sendiri. Aku pokoknya ke situ, pokoknya mengembangkan diri. Dan fokusnya diukur. Itu aja. Mengembangkan diriku untuk. Berarti sebenarnya kayak kamu tahu titik. Mungkin kalau misalkan diilustrasiin kayak kamu memandang titik, tapi sebenarnya titiknya itu ya titik yang pertama ini belajar, tapi setelah itu ada titik-titik berikutnya mungkin. Pasti ada. Kalau mungkin kalau Walaupun titik yang belajar ini masih ya. masih ada ya. Tapi balik lagi Mas ke tadi. Akhirnya kamu ke Malaysia. Berapa lama di Malaysia Mas? 7 hari. Serius? 7 hari nginep di rumahnya dia. Tak kira lama loh kamu. Oh enggak. Tapi gini, saya setiap tahun dari 2010 ke sana. Selama 7 hari? Seminggu setiap tahun. Jadi kamu ngumpulin tuh setahun duit 7 hari di sana? Iya, serius. Dan selalu mendapatkan sesuatu hal. Nah, ternyata dari situ yang saya dapat. Apa itu? Jadi, selain saya memang suka jalan-jalan, suka traveling dari dulu, suka backpacker apa kayak itu. Jadi, setiap kali, itu kan pertama kali saya keluar negeri juga. Terus saya mendapatkan banyak sesuatu yang baru, pengalaman baru. Gimana caranya ngomong dengan bahasa Inggris, terus caranya naik MRT, gitu-gitulah. Itu kan sesuatu hal yang pengalaman ya. Mungkin buat banyak orang biasa, tapi itu penting loh. Ini serius. Kayak kita pertama kali datang ke kafe, kalau kita belum pernah kan bingung juga tuh. Bingung, iya pasti. Kadang malu gitu. Gitu kan. Ketiduran di bis, terus bangun-bangun tinggal sendiri gitu-gitu. Serius itu banyak lah pengalaman yang seru-seru gitu yang nggak bisa disebutin semua lah, tapi banyak. Nah, terus ada pengalaman yang sangat-sangat membuat saya membuka. Itu waktu itu saya diberi karcis nonton gratis. Dikasih karcis konser MBO orkestra ini orang ini. MBO itu Malaysia Philharmonic Orchestra. Saya nonton di paling pojok atas itu, paling di konser gede itu saya paling atas. Mereka waktu itu minggu itu ada program tribute to John William. John William itu komposer musik film yang terkenal. Dan waktu mereka main lagu pertama lagunya Superman, soundtracknya Superman. Itu kan trompet yang pertama. Ya di cara itu terus nangis aku. Langsung serius aku berbesmili itu. Apa yang kamu rasain? Itu aku nggak tahu itu perasaan yang terus yang nggak bisa dijelasin lah, maksudnya itu suara yang baru pertama kali aku dengar, yang aku juga dengar di video-video atau saya juga pernah main karya itu gitu. Terus nonton live gitu, terus dengan orkestra yang bagus, terus maksudnya jadi semangat. Jadi semangat campur haru, campur seneng, campur sedih dengan keadaan di Indonesia gitu-gitu. Itu serius. Kompleks lah ya, kompleks. Jadi menghasilkan banyak imajinasi gitu ya.
Berapa tahun Mas dari 2010 sampai berapa tahun kamu pulang ke Malaysia setiap minggu itu? Itu 3 tahun. 2013 kehidupan saya berubah. Apa tuh? Sekolah di Singapura. Karena orang ini yang saya belajar ini tiba-tiba nge-SMS saya. Waktu itu masih SMS dari Malaysia. Ya dari Malaysia. Kamu mau nggak sekolah di Singapura? Random banget. Random banget serius kayak zaman dulu gitu kan. Ya. SMS ini. Kamu nggak sekolah di Singapura, terus nama sekolahnya gitu ya, saya nggak asing banget. Terus saya rekomendasikan, kebetulan mereka cari murid. Oke, saya bilang gitu, oke, terus ini emailnya adminnya itu dihubungin dan saya, kamu mau daftar ini. Oke, terus saya email itu adminnya, ini saya mau daftar. Terus ternyata saya oke, audisi tanggal ini, hari ini, gini, jam ini kamu harus di sini. Itu 10 hari setelah itu dapat balasan itu, terus aku mati, aku nggak ada persiapan gitu lah. 10 harian lah, pas mingguan lah, lupa saya. Pokoknya nggak nyampe 2 minggu itu persiapan saya audisi ke Singapura. Terus saya itu nggak punya duit juga kan, biasa lah nggak punya. Biasa. Saya cari-cari. Terus saya berangkat audisi, banyak orang yang membantu, banyak banget yang membantu. Itu ya bersyukurlah saya. Ya nggak usah saya sebutkan karena banyak banget yang membantu. Terus saya audisi dan ternyata keterima. Dari pengalaman kamu pernah kuliah di sini dan di sana, ada apa perbedaannya Mas? Mungkin di sistem pendidikannya atau di cara pengajaran, terutama untuk konteksnya musik ya mungkin. Ya, perbedaannya sih sangat jelas. Sekali lagi saya nggak mau membeda-bedakan sebenarnya karena memang beda ya. Caranya juga beda. Nggak perlu dibicarain sebenarnya. Saya nggak perlu bisa. Tapi kalau boleh saya share, di sana itu yang mereka itu adalah fasilitasnya yang jelas memadai. Karena sekolah ini, konservatori musik ini ternyata memberikan fasilitas beasiswa penuh untuk semua siswa. Jadi saya cukup beruntung, maksudnya bukan cukup sangat untuk bisa diterima di sana karena saya nggak perlu bayar, malah dibayar. Maksudnya tiap bulan juga dikasih uang saku, kuliah nggak bayar, dikasih dormitory gratis, belajar bagus, fasilitasnya ada semua. Terus didukung kalau misal ada festival musik di luar gitu, dibiayain, tiketnya dibeliin. Support penuh lah ya. Support penuh. Misalnya saya ada festival musik di luar atau kompetisi misalnya di luar negeri gitu, bolos sekolah nggak apa-apa, gitu. Malah disuruh pergi sana gitu. Wah, kayak gitu. kenapa di kita nggak bisa ya? Ini bahaya nih obrolan ya. Ini yang saya nggak mau ini. Kenapa ya nggak bisa di kita ya? Kok jadi ragu-ragu? Gila, nanti menyakiti pihak-pihak yang tidak perlu disakiti. Ya walaupun susah sakit. Yang jelas ya kita berdoa semoga aja mungkin kedepannya ya, mungkin generasi kita nggak mendapatkan itu, tapi semoga generasi setelah kita dapat privilege yang sama gitu ya. Karena juga buat kemajuan seni di negara ini sendiri. Ini saya setuju. Maksudnya generasi kita ini generasi nggak penting. Kita tuh nggak penting. Yang penting itu adik-adik kita. Betul. Makanya saya bela-belain ngutang-ngutang buat bikin kayak gini, minjem. Ini benar kamu. Tapi ngutang-ngutangnya nggak perlu diucapin sih. Tapi emang ngutang sih. Tapi ini positif, bagus. Kitanya nggak penting, besok-besoknya ini. Iya, betul. Jadi ya. Berarti karena kamu di Singapura akhirnya membuka benar-benar dari situ tuh titik hidupmu jadi benar-benar cerah nih. Apa yang kamu amini sebelumnya tuh cerah. Nah, gini maksudnya yang kamu bilang tadi amini. Ya kamu kan mengamini bahwa obo itu sebagai iya benar jalan gitu kan. Benar. Tapi waktu itu kan saya nggak tahu, saya pokoknya jalanin aja gitu. Yang ternyata setelah saat ini saya sadar waktu itu ternyata ya benar, jadi membuka peluang.
yang saya sendiri pun nggak tahu. Oh, saya pokoknya jalanin aja gitu waktu itu, belajar, pokoknya belajar, mengembangkan diri. Perkara prosesnya nggak enak, itu juga salah satu pembelajaran gitu. Terus pokoknya terus berjuang. Itu banyak yang ita-ita lah, apa didiskriminasi, terus gitu-gitulah. Nggak enaknya banyak juga. Tapi ternyata saya banyak yang mendukung, gitu yang membuat saya berpikir juga terus akhirnya terbukalah banyak pilihan. Pilihan apa nih, kerja apa wanita? Itu juga Ya, pekerjaan. Iya, maksudnya iya. Pekerjaan. Habis dari Singapura kerja apa? Habis dari Singapura saya dapat kerja Di Vietnam, Hanoi. sampai sekarang. Sekarang enggak. Karena pandemi. Jangan membuat saya mengingat-ingat itu. Saya sedih. Di Hanoi apa Mas kerjanya? Maksudnya di orkestra apa di kantor apa? Ya, dua-duanya. Ya gini maksudnya, saya setelah lulus di Singapura, saya direkomendasi untuk bekerja, untuk audisi di salah satu orkestra baru di Hanoi. Bukan salah satu, memang orkestra baru di Hanoi. Terus ya saya berangkat audisi dan keterima sebagai prinsipal di sana. Wis. Prinsipal itu pelatih lah ya? Bukan. Prinsipal itu ketua lah ya? Kepala section, kepala UPU-nya. Kok bisa ya ada kerjaan kayak gitu? Loh, maksudnya gimana? Emang ada ya kerjaan kayak gitu? Jadi prinsipal gitu ada memang? Ada lah. Ya kalau sama kayak kerja di kantor. Nah ini yang aku mau ngomongin. Jadi kita bekerja di orkestra sebagai musisi orkestra itu bukan yang sudah yang merujuk ke profesional ya, yang memang tertata dengan rapi gitu manajemennya. Kita kayak kerja kantoran sebenarnya. Jadi kita ada jadwalnya, konser nggak konser ada latihan, terus bayaran per bulan, main nggak main. Jadi kerjanya mereka cuma main doang, main perform doang, latihan perform orang. Ya main. Terus ke kantormu ngapain? Enggak, ya bukan kantor jadinya, maksudnya kerja kayak kantoran. Jadi kayak ada rutinitasnya, walaupun rutinitasnya berbeda-beda karena musiknya berbeda-beda yang kita mainin gitu. Tapi kita ada jadwalnya, kita jadwal latihan itu pagi 9:30 sampai jam 1 siang. Itu doang sih. Ini enak banget kerjaannya. Ya itu doang. Terus setelahnya nggak ngapa-ngapain, libur. Maksudnya bukan libur, ya memang jadwalnya itu. Terus Minggu sama Senin libur. Bayarnya gede? Nggak usah deh. Bisa sombong lah ya kalau disewa. Nggak usah disebut. Tapi bisa lah sombong. Bisa. Asam. Asyik. Nggak, maksudnya pada akhirnya itu adalah suatu pencapaian juga sih, walaupun harus terus berkembang ya, tapi akhir-akhir ini juga saya berpikir seperti itu, ternyata itu sebuah pencapaian bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya, berjuang gitu, terkelip dengan kehidupan dan sebagainya, ada satu titik yang saya harus ternyata diam dulu gitu, kerja, terus menikmati hasil. Jadi ya cukup bersyukur setelah corona ini menghantam kita semua, kita kayak aku juga pastinya bukan berkaca juga sih, maksudnya melihat fenomena ya seperti itu. Kita harus mensyukuri apa yang sudah atau yang belum pun kita capai. Menarik. Berarti Mas, tapi kalau aku dengar katanya kalau aku menanya di dunia profesional ya, apakah ketika udah masuk ke ranah profesional itu tetap harus mengembangkan diri, maksudnya harus tetap latihan, harus dengan rutinitas segala macam, atau ya udah tinggal perform aja? Kalau kerja profesional itu sebenarnya yang ternyata yang saya tahu adalah pekerjaan yang enak sebenarnya. Kenapa enak? Karena
semua sudah tertata dengan rapi. Terus pekerjaan kita jadi lebih efisien. Karena gini, kalau orang-orang bilang kita harus disiplin, itu jadi apa ya? Kata disiplin itu pudar karena sudah merasuk di pekerja profesional ini lah. Karena memang kita melakukan itu sudah, jadi nggak perlu dibahas lagi disiplin ini. Nanti nggak maksudnya. Karena itu sudah menjadi habit. Sudah menjadi, iya. Kebiasaan. Misalnya, saya minggu ini ada program konser A misalnya. Terus, tapi dalam minggu ini saya latihan yang minggu depan yang program B. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi saya sudah prepare, sudah siap. Latihan hari pertama saya sudah tahu semua, tinggal garap musiknya gitu loh. Itu bekerja biasa profesional contoh satu gitu. Jadi latihan hari pertama bukan baru lihat musiknya, enggak. Tapi udah tahu musiknya, udah tahu sejarahnya, komposernya siapa, dia istrinya siapa aja, gitu-gitu. Itu kerja profesional kayak gitu ya? Iya. Berarti kita harus prepare, intinya kita harus siap apapun yang terjadi. Nanti dibengkokkan, maksudnya musiknya apa yang sudah kita pelajari dibengkokkan, kita juga harus ikut. Kita udah siap, tinggal mau kemana ikut, musiknya mau dibawa kemana kita bisa, dan hasilnya yang baik gitu, bekerja dengan kualitas. Sedap. Kamu bijaksana juga ya ternyata. Bijaksana bijaksini. Yes. Baik banget rasanya. Aku dengar ceritamu kayak kamu merasa bahwa dirimu beruntung nggak sih? Sangat. Saya apa ya? Saya diam-diam gini banyak yang mendukung. Maksudnya banyak orang yang mendukung saya, banyak orang yang mensupport secara mental, secara finansial, dan ternyata ini baru sadar saya. Maksudnya kalau kita ada tujuan yang positif gitu ya, yang nggak ada tendensi apapun, ternyata banyak orang yang membantu. Ternyata saya sepakat sih, apapun yang diniatkan dengan baik pasti berakhir dengan baik dan dibantu dengan yang baik juga sih. Ternyata banyak lah, walaupun banyak keronjalannya mungkin di tengah jalan. Pasti banyak. Dan itu keharusan menurut saya. Apa tuh keronjalan? Karena dari situ kita belajar, dari situ kita berkembang. Kita nggak bakal bisa next level kalau kita nggak melewati keronjalan. Mas, tips-tips dong gimana biar bisa struggle menuju ke dunia profesional gimana? Satu yang paling penting itu kita nggak boleh malas. Bukan nggak boleh ya, kayak kalau bisa, kayak apa ya yang bilang tadi, kata malas itu sama dengan kayak kata disiplin, kalau bisa dibudarkan. Jangan lagi ada sesuatu hal yang membuat kita kayak apa ya, malas. Jadi kayak kata malas di kita itu terjadi. Kalau apalagi enggak, minimal jangan malas melakukan hal yang kamu suka. Itu aneh banget sih, udah disukai tapi males lah. Kan gitu. Minimal itu. Yang lain malas apa, tapi yang kamu suka berjuang. Kita ya nggak semua sih, nggak semua, tapi di luar, di kacamata orang luar, kita tuh dicap sebagai bangsa yang pemalas. Serius? Nggak semua, ya nggak semua. Tapi ya kita dicap sebagai bangsa yang pemalas, terus lelet, lambat, anti tempo, maksudnya jam karet gitu-gitu loh. Jadi kalau bisa dirubah lah, dikit-dikit nggak apa-apa lah, kita dibuktikan diri kita sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak yang lain, diri kita sendiri aja kadang-kadang yang bisa menghadapinya. Itu bro. Nah, sebelum diakhiri nih, mungkin waktu kita terbatas ya, tapi kira-kira ada nggak kamu punya channel YouTube atau apa gitu yang bisa mungkin teman-teman bisa mengenal kamu lebih jauh?
sosial media. Sok-sok mikir. Enggak, Padahal kita udah briefing kita mau promosi bareng. Tai banget. Sih. Iya, kita udah briefing. Tapi ya memang rotok gimmick sih. Oh iya, gimana? Kasih Kristen. Kalau IG ya di bawah. Nanti tak tag-nya. Terus ada satu lagi, saya ada buku tentang ya perjalanan saya sih, perjalanan musik saya, perjalanan hidup saya. Ya, termasuk yang tadi saya cerita itu salah satu yang saya tulis. Sedikit penggalan dari buku itu ya? Ya betul. Dan apa ya, sebenarnya targetnya untuk orang-orang yang mungkin sedang tersesat di apa ya, secara mental gitu, maksudnya di musik ya, maksudnya di sini di seni lah ya, di seni. Karena kan kita juga kadang-kala nggak tahu mau ngapain ini di kesenian ini, atau musik atau apa, atau ubu mungkin yang lebih fokus. Jadi mungkin semoga buku itu bisa membantu, memotivasi, menginspirasi. Karena saya jujur aja nggak mau sebenarnya nulis buku itu, karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya dipaksa sama Mas Eri namanya, dia memaksa saya untuk tulis baik gitu, tulis gitu perjalananmu gitu. Siapa tahu ada orang yang terinspirasi dan sebagainya. Terus saya mikir, karena memang kita membutuhkan buku-buku yang santai, itu saya tulisnya santai banget, kayak ngomong, kayak ngobrol. Jadi semua orang bisa baca, terus relax, itu nggak sampai 2 jam selesai baca buku itu. Terus ya cerita perjalanan perjuangan yang mungkin bisa membuka mata sedikit untuk orang-orang, teman-teman yang masih mencari. Itu sih. Gitu aja ya Mas. Makasih ya Mas pas sore ini. Mas, kalau udah kaya dan sukses di orkestra jangan lupa donasi ya. Enggak mau. Udah gitu aja. Tai banget aja gak mau. Nanti diedit dibuat muka saya kayak Brad Pitt saya. Kejauhan. Oh, kejauhan.